Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feliana Teola dengan NIM 2021-50343 dari kelas Komunikasi Bisnis B. Saya adalah mahasiswi Trisakti School of Management angkatan 2021 dari jurusan akuntansi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas individu ketiga dalam mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Denta Feli Ananda, SE MBA CHRA. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh dosen saya, Ibu Denta Feli Ananda. Kemudian, manfaat mempelajari komunikasi bisnis bagi kehidupan perkuliahan saya di Trisakti School of Management, serta pelajaran-pelajaran penting apa saja yang bisa saya petik dari mata kuliah komunikasi bisnis dalam mempersiapkan diri saya menjadi pribadi dengan communication skills yang baik, entah itu di dalam atau di luar dunia perkuliahan, mulai dari di organisasi, komunitas, ataupun di tempat saya bekerja nantinya. Selama 1 semester mempelajari mata kuliah komunikasi bisnis, saya telah mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar dalam berkomunikasi bisnis di dunia yang serba digital, sosial, dan mobile seperti saat ini, serta bagaimana cara kita berkomunikasi secara interkultural atau dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya dengan kita, tentunya tetap harus dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalitas. Kemudian, saya juga mempelajari 3 langkah efektif dalam menghasilkan pesan bisnis, yaitu merencanakan pesan atau planning, menulis pesan atau writing, dan melengkapi pesan atau completing, di mana ketiga langkah ini berlaku untuk semua jenis pesan bisnis, mulai dari surat, email, pesan singkat, laporan, proposal, blog, video bisnis, podcast, dan masih banyak lagi. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti saat ini, perusahaan-perusahaan memanfaatkan berbagai media digital dan media sosial dalam menyampaikan pesan bisnisnya. Sebut saja blog, microblog, podcast, wiki, website, dan masih banyak lagi. Selain itu, pesan bisnis saat ini tidak hanya disampaikan dalam bentuk teks, namun juga dalam bentuk visual yang menarik perhatian audiens. Meskipun demikian, penyampaian pesan bisnis melalui media-media tersebut tetap harus dipandu oleh pedoman berkomunikasi yang baik, formal, profesional, dan tentunya harus melalui ketiga tahapan yaitu planning, writing, dan completing. Selama mempelajari mata kuliah komunikasi bisnis, saya juga telah mendapatkan wawasan yang sangat berharga terkait etika, listening, teamwork, membuat konten presentasi dan mempresentasikannya dengan baik, hingga komunikasi nonverbal. Selain itu, saya juga belajar tentang strategi efektif untuk berkomunikasi dalam konteks bisnis, mulai dari menyampaikan pesan rutin, pesan positif, pesan negatif, pesan persuasif, melaporkan hasil temuan, hingga mengajukan proposal. Yang tidak kalah pentingnya adalah mata kuliah komunikasi bisnis mengajarkan saya untuk menyusun resume atau curriculum vitae atau CV yang baik, tata cara mengirimkannya kepada recruiter, tahapan interview, hingga follow-up setelah proses interview. Bagi saya, mempelajari komunikasi bisnis sangatlah bermanfaat, terutama selama saya menempuh perkuliahan di Trisakti School of Management. Dengan keterampilan komunikasi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah ini, saya dapat berkomunikasi secara efektif baik dengan teman maupun dengan dosen. Mulai dari mengerjakan tugas kuliah yang sederhana, kerja kelompok yang rumit, hingga proyek presentasi, saya akan dapat berkomunikasi secara lebih efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan usaha secara sia-sia. Saya juga bisa menyusun pesan yang singkat, padat, jelas, sopan, profesional, dan beretika untuk dikirimkan atau disampaikan baik kepada teman maupun kepada dosen. Dengan begitu, informasi yang ingin saya sampaikan kepada mereka diharapkan bisa diterima dan dipahami dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman. Selain itu, mata kuliah komunikasi bisnis ini juga berguna sebagai pengantar yang mendasar sekali ketika saya ingin mengambil mata kuliah metodologi penelitian nantinya di semester 5, serta akan berguna sebagai kerangka awal saya ketika melakukan penelitian, menyusun laporan hasil penelitian, proposal skripsi, juga skripsi nantinya. Kemudian ketika sidang proposal dan sidang skripsi,
Mata kuliah komunikasi bisnis juga membantu saya untuk mempersiapkan materi presentasi yang jelas, padat, berbobot, dan menarik, serta membantu saya untuk mempresentasikan hasil temuan saya itu dengan komprehensif namun tetap tidak bertele-tele. Di luar bangku perkuliahan, mata kuliah komunikasi bisnis juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya bagi saya. Misalnya, ketika saya ingin bergabung ke dalam sebuah organisasi atau komunitas, di mana salah satu dari serangkaian proses rekrutmennya adalah tahap interview atau wawancara, saya bisa menjawab pertanyaan interviewer dengan baik dan meyakinkan, serta saya mampu berkomunikasi dengan tone yang humble, yang rendah hati dan bersahabat, sehingga interviewer bisa mendapatkan kesan dan meyakini bahwa saya adalah orang yang sopan, rendah hati, percaya diri, serta dapat diandalkan. Ketika mencari pekerjaan nantinya, mata kuliah komunikasi bisnis juga berperan dalam membantu saya mempersiapkan resume atau CV yang menarik dan informatif, menulis surat lamaran kerja atau application letter, bagaimana cara mengirimkannya kepada rekruter, bagaimana membalas respon dari rekruter, bagaimana mempersiapkan diri untuk interview, etika-etika yang harus diperhatikan ketika interview, serta bagaimana cara melakukan follow-up pasca interview. Saya pribadi percaya bahwa setiap aktivitas dalam proses mencari kerja sangat bergantung pada kemampuan komunikasi kita, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Semakin baik kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, maka semakin sukses pula kita akan mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Dalam profesi apapun, saya percaya bahwa kemampuan yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap orang adalah kemampuan berkomunikasi. Mengapa? Karena dalam bidang profesi apapun, bahkan dalam kegiatan apapun, sebagai makhluk sosial, kita, manusia, tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya berkomunikasi dengan orang lain, berbagi informasi dengan orang lain, dan menerima informasi dari orang lain. Ketika sudah di dunia kerja, setiap harinya di berbagai kesempatan kita akan selalu bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Dan kemampuan berkomunikasi secara interkultural yang salah satunya kita pelajari di mata kuliah komunikasi bisnis ini sangatlah diperlukan. Mata kuliah ini juga akan sangat membantu ketika kita ingin mengirim pesan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis kepada berbagai pihak. Misalnya kepada atasan, rekan kerja, partner bisnis, pelanggan, instansi pemerintahan, dan lain-lain. Kita juga akan terampil dalam menyampaikan pesan bisnis dalam berbagai situasi yang berbeda, kepada audiens yang berbeda pula. Sebut saja pesan rutin, pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif yang bisa disampaikan kepada halayak ramai, kepada partner bisnis saja, kepada atasan saja, kepada karyawan saja, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan seluruh pesan bisnis dengan konten dan peruntukan yang berbeda harus diadaptasikan secara berbeda pula dan ada strategi penyampaiannya masing-masing. Dari seluruh penyampaian saya dalam video ini, bisa saya simpulkan bahwa mata kuliah komunikasi bisnis sangat bermanfaat bagi saya, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia perkuliahan, hingga di luar dunia perkuliahan nantinya, misalnya di organisasi, komunitas, dan dunia kerja. Bisa saya katakan bahwa mata kuliah komunikasi bisnis adalah salah satu mata kuliah yang paling applicable, yang paling bisa diaplikasikan di dunia nyata bagi saya, dan sangat jelas terlihat manfaatnya bagi peningkatan value diri saya sendiri, serta bagi kesuksesan saya di masa yang akan datang. Dalam video ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah komunikasi bisnis saya, Ibu Denta Feli Ananda, atas bimbingan dan ilmunya selama 1 semester ini. Serta terima kasih banyak kepada audiens atas perhatiannya terhadap video ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Terima kasih semuanya, semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan.